Bacanya apa? Halaman 27. Kemarin kita bahas tentang masalah salat Jumat. Salat Jumat itu kewajiban bagi tiap orang laki-laki yang merdeka, yang mukim di dalam satu tempat, berkewajiban untuk mendirikan Jumat. Itu ya. Sekarang kita masuk lagi ke pembahasan syarat sah Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Dan syarat sah Jumat itu 4. Itu kan ya Bang Haji? Syarat sah Jumat itu 4. Pertama, didahului dengan 2 khutbah. Salat Jumat, khutbah dulu, baru salatnya. Ya? Khutbah Jumat, kemudian baru salat Jumat. Kedua, berjamaah. Salat Jumat wajib dilakukan secara berjamaah. Nanti ketika jadi makmum wajib usolli fardal Jum'ati makmuman. Wajib ya. Usolli fardal Jum'ati makmuman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Ketika imam wajib membaca imaman. Usolli fardal Jum'ati imaman lillahi ta'ala. Allah wajib tuh ya, jangan sampai si imam kelupaan membaca imaman ketika sholat Jumat. Sementara itu ketika selain Jumat si imam boleh tidak membaca imaman. Musolli fardal maghribi, Allah boleh tuh si imam meskipun dia jadi imam. Tetapi jikalau imam tidak membaca imaman, maka si imam tidak mendapatkan pahala berjamaahnya kalau dia nggak baca imaman. Kalau dia baca imaman, maka si imam akan mendapatkan pahala berjamaahnya. Khusus Jumat, si imam wajib mengucapkan, wajib membaca imaman. Usolli fardal Jum'ati imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Kenapa? Karena tadi sholat Jumat itu wajib dilakukan secara berjamaah. Nggak boleh dilakukan secara munfarid alias sendiri-sendiri doang. Gimana sendirian? Khotibnya dia sendiri, imamnya sendiri, nggak bisa. Ya? Bagi yang mau jadi imam. Kalau nggak jadi imam, jadi makmum, wajib mengucapkan imaman. Kalau salat yang lain, enggak ya? Nggak kewajiban. Jadi, mau disebut, mau kagak disebut, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Cuma kalau disebut dia dapat pahala berjamaahnya. Kalau nggak disebut nggak dapat. Kalau nggak disebut nggak dapat pahala. Kalau disebut dapat pahala jamaahnya. Hah? Statusnya berjamaah. Berjamaah. Sama nih. Kita jalan, datang ke masjid. Usolli fardal maghribi, Allahu Akbar. Tiba-tiba anak-anak pok kita di belakang. Ketepuk aja dah, ditepuk ya.
Ditepuk diapain? Ditepuk. Kasih tahu, kasih kode, ngasih isyarat. Siang nepok baca makmuman. Imamnya baca gak? Nggak baca. Boleh. Ketika selain Jumat si imam kagak ngucapin, kagak baca imamah. Cuman dia nggak dapat pahala berjamaahnya. Rugi gak tuh? Rugi. Cuman sah jamaahnya. Makanya meskipun kita sholat sendirian di masjid, tapi kita berkeyakinan bahwasanya ada yang ngikutin kita nih. Di belakang ada yang ngikutin kita, maka disunnahkan, dianjurkan tetap membaca imamah. Ya, tiba-tiba ada yang ngikutin di belakang. Apaan tuh? Tiba-tiba ada yang ngikutin di belakang. Takbir dulu ya, Allahu Akbar, baru tepok. Ya, jangan tepok dulu. Bisa. Jamaah nih, takbir dulu, baru tepok. Ya. Ya, ya, ya. Lihat, sini deh. Lihat. Ini, ya, kemudian takbir. Allahu Akbar. Soalnya pada maghribi, doang nih, gak pakai imaman. Saya masuk nih. Soleh modal maghribi makmuman, Allahu Akbar, baru ditepok. Jangan ditepok dulu. Ya. Jangan ditepok dulu ya. Ganggu jalan sholat, ditepok-tepok. Ya. Iya, ganggu jalan sholat, maksudnya ditepok. Ada salah satu tepuk. Iya. Makanya nih, soleh modal maghribi makmuman, Allahu Akbar, baru ditepok. Sesama lagi sholat, sama kayak main bola. Main bola kalau ada orang nonton tiba-tiba nendang, boleh nggak? Boleh. Nah, ya. Gimana? Hah? Itu berapa kali? Sekali. Hah? Dia ngasih isyarat kepada tuh dia di depan kita. Ya, di takbir dulu, Allahu Akbar, baru ditepok. Jangan. Sebenarnya takbir aja juga udah ketahuan, dia takbir gitu, udah tahu. Di takbir dulu, jangan ditepok, karena di posisi lagi sholat. Kita nggak boleh mengganggu orang sholat. Kecuali sama-sama lagi sholat. Kalau sama-sama lagi sholat boleh tegur, kasih tahu, semua macam-macam. Kalau kita kagak sholat di sholat, kita gangguin, sholat takbir lu tuh, bukan begitu. Gimana kasih tahunya? Sholat dulu sama-sama dia, baru kasih tahu. Jadi gitu ya. Sekarang ya dirubah ya. Takbir dulu, Allahu Akbar, baru ditepok. Nggak boleh. Orang selain sesama dia nih ikut-ikutan. Hah? Sholat dulu, takbir dulu, udah posisi udah sama-sama lagi sholat, baru dia boleh kasih tahu kepada imam. Nepok juga nggak apa-apa. Hah? Kagak nepok juga nggak apa-apa. Iya. Pemain bola nih, lagi main bola nih. Tackle, boleh gak tackle? Sesama pemain bola boleh. Tapi kalau penonton boleh gak tackle? Boleh gak selain pemain bola boleh gak tackle? Oh, nggak boleh. Sesama pemain bola boleh tackle. Cuman kalau jangan bukan yang main bola tiba-tiba tackle, itu nggak boleh. Sama. Ketika sama-sama posisi lagi sholat boleh. Orang itu memberitahu bahwasanya bacaannya begini, itu sama lagi sholat. Di luar sholat nggak boleh kasih tahu. Caranya begitu tuh. Ya. Tepoknya gerakan, cuman maksimal 3 kali gerakan. Makanya tepoknya sekali aja, jangan berkali-kali.
Iya. Rubah, ya. Dikit-dikit rubah tuh, ya. Tepoknya sekali aja, tepok biasa aja, jangan di pembenaran. Atau dikitik-kitikin lah. Ya, caranya gitu ya. Ya. Ada Apa? bahasan di kitab Hah? di Fathul Muin tadi. Iya ada. Ada. Oh. Baca nanti kitabnya di kitab Fathul Muin katanya. Ada dah Kitab Fathul kitabnya. Muin. Caranya gitu ya. Takbir dulu, Allahu Akbar, baru ditepok. Udah sama tuh posisi dia. Sama-sama lagi sholat, bedanya dia jadi imam, kita jadi makmum. Ya. Nah tadi ketika selain Jumat, si imam boleh tidak membaca imaman. Tetapi ketika si imam tidak membaca imaman, maka dia tidak mendapatkan pahala berjamaahnya meskipun sah salatnya berjamaahnya. Kalau si imam membaca imaman, maka si imam mendapatkan pahala berjamaahnya. Karena itu kita disunahkan ketika kita tahu ada yang ngikutin di belakang kita, disunahkan untuk membaca imaman. Karena nanti takut begitu, ada yang ngikutin kita. Supaya kita dapat pahala berjamaahnya, disunahkan untuk membaca imaman. Ya. Ketiga, mengerjakan 2 khutbah pada waktu zuhur. Salat Jumat dilakukan pada waktu zuhur. Sebelum zuhur jangan khutbah, ya. Sebelum zuhur jangan khutbah duluan, atau enggak selesai zuhur baru khutbah. Salat Jumat dilakukan di waktu zuhur. Jam 1 boleh gak? Boleh waktu zuhur. Jam 2 boleh. Jumatan sholatnya jam 2 boleh. Pernah? Wow, Anda pernah ngalamin tuh begitu tuh. Jam 2 siang baru kita melakukan sholat Jumat. Ya. Mulai Jumatan dilakukan asal di waktu zuhur. Dan jikalau habis waktunya nih, habis waktunya sebelum selesai khutbah, khutbahnya kelamaan 2 jam khutbah. 2 jam khutbah, tiba-tiba udah masuk waktu asar. Waduh. Maka mesti diteruskan Jumat kepada zuhur, ya. Nanti begitu selesai khutbah, karena kelamaan khotibnya menyampaikan khutbahnya sampai 100 halaman. Akhirnya waktu zuhurnya udah lewat, wajib sholat. Sholatnya sholat zuhur, ya. Sholatnya sholat zuhur karena udah lewat. Tuh, ya. Nah. Dan tidak ada niat zuhur lagi, niatnya Jumat tapi sholatnya sholat zuhur. Sholat nawa wala sholat, ini kayak fikih nih begitu nih. Dan jika ada orang salam setengah makmum di dalam waktu setengahnya halnya bodoh, maka batal Jumat sekaliannya. Mesti disempurnakan Jumat kepada zuhur. Jikalau masih baru antara salamnya dan kembalinya, dan kembali sekaliannya kepada zuhur, ya. Umpama nih kita kepulusan tidur, wah jam 12 baru tidur, mendus-mendusin jam 1:30, wah kita telat datang nih ke masjid, masbuk sholat Jumatnya masbuk di rakaat kedua. Wah, di rakaat kedua
Sholatnya niatnya Jumat, usolli fardal Jum'ati al makmuman Allahu Akbar, tapi 4 rakaat. Tapi lakukannya 4 rakaat. Sholatnya niatnya niat Jumat, sholatnya sholat zuhur. Tuh ya. Nawa wala sholat wala nawa tuh kaidah fikih tuh begitu tuh ya. Kalau kita ketinggalan dengan si imam karena enak kepulusan habis malam Jumatan, bangunnya kesiangan ya, jam 12 kurang 5 baru pules, tidur ke kebo. Bangun pas rakaat kedua baru dia masuk masbuk. Nah itu caranya begitu, jangan sampai ya kita ya. Niatnya Jumat, sholatnya sholat zuhur. Zuhur. Nawa wala sholat wala nawa. Tuh, istilahnya begitu tuh. Keempat, syarat Jumat mesti satu Jumat pada satu kota. Ini dia nih penting. Disebut kalau kaidah fikihnya itu disebut dengan ta'addul Jumat, berbilang-bilang Jumat. Umpama di satu kawasan hanya diperuntukkan satu masjid. Kalau satu masjid kagak nampung atau ada sulit berkumpul, maka boleh di dalam satu kawasan itu bikin satu masjid lagi untuk menampung jamaah. Kalau kagak nampung, 2 cukup, nggak boleh bikin yang ketiga, keempat, apalagi kelima. Ya, jadi bikin masjid itu nggak cukup modal duit, wah, ya, utang-utang ada duit, bikin masjid ada syarat khususnya, yaitu disebut dengan ta'adul Jumat. Nanti berimplikasi kepada begitu, ya, jangan sampai nih kita nih, ya. Salat Jumat itu dilakukan di dalam satu kawasan. Kalau seumpama cukup satu masjid untuk satu kawasan, maka cukup hanya satu masjid aja yang didirikan untuk sholat Jumat. Seumpama di satu kawasan itu butuh 2 masjid aja, nggak boleh sampai 3, 4, bahkan 5 atau lebih. Tuh ya, jangan. Nanti implikasinya yang sah Jumatnya itu ialah yang takbir duluan imamnya. Umpama nih A, B, suatu kawasan ternyata hanya untuk satu masjid. Ada 2 masjid satu kawasan. Maka yang sah Jumatnya itu ialah yang takbir duluan si imam. Yang sah Jumatnya. Yang takbir belakangan, maka kagak sah Jumatnya. Suatu masjid nggak sah Jumatnya karena ada yang duluin dia. Tuh, ya, ganti. Artinya pada tempat Jumat sekalipun besar, maka hanya untuk menampung satu masjid cukup, yaudah, jangan mendirikan masjid yang lain, karena nanti ta'adul Jumat dan nggak boleh ta'adul Jumat itu dilakukan, melainkan karena uzur, kecuali kada uzur. Misalnya tadi di dalam satu kawasan itu muat satu masjid. Kalau uzur, maka boleh mendirikan masjid baru. Uzurnya apa ya? Seperti sempit, sekira-kira tidak muat, umpama masjidnya nggak nampung lagi, maka boleh di dalam satu kawasan itu bikin Jumat lagi. Kalau umpama kagak muat di dalam satu masjid, di dalam satu kawasan, maka boleh mendirikan Jumat satu lagi. Maka boleh ta'addud Jumat dengan sekira-kira hajatnya, tidak harus lebih dari sekedar hajatnya, ya. Maka hanya untuk hajatnya berapa nih satu kawasan,
Satu cukup, dua cukup udah. Ya. Tuh, ya, hati. Jangan sampai terjadi ta'adud Jumat, berbilang-bilang Jumat di dalam satu kawasan. Itu nggak boleh ya. Nggak boleh berbilang-bilang Jumat dalam satu kawasan. Tuh, wah hati-hati. Nih misalnya kita di sini. Ada berapa masjid di sini? Satu kawasan nih. Situ 2, 3, 4, 5 ya? 5. Sini. 5 masjid. Satu RW. Satu RW? Dua. Satu RW ada 2. Hah? 2. 2. Ini yang Al-Anwar situ. Al-Anwar. Ini kan jauh. Nih. Apa? Al-Madinah. At-Taubah. At-Taubah. Kan Iya. beda kampung. Iya. Tuh, ya. Awas. Kalau umpama cukup satu kawasan ini 2, jangan sampai bikin masjid lagi yang ketiga atau yang keempat. Implikasinya nanti kagak sah. Ada satu masjid yang kagak sah. Karena yang sah itu ialah yang takbir duluan Jumatnya. Ya, awas tuh, tak ada Jumat nih. Dan sunnah mandi sebelum gelincir matahari kepada orang yang hendak sembahyang Jumat. Sunnah ya, mandi sebelum gelincir matahari. Gelincir matahari tergelincir. Ya? Lewat. Darinya. Jadi kalau masuk sholat 2 rakaat jadi 4 itu misalnya. Tapi kalau dia 1 rakaat, satu aja ya. Gimana? 1. Ini masuk enggak 1 rakaat. Itu terusnya 4 bisa. Berarti rakaat kedua. Masuk di rakaat kedua. Ya, 3 lagi. Iya. Imamnya jadi kalau 1 rakaat kita masuk gitu. Terus Terusin 3 lagi kayak 1. berarti si imam tadi masuk di rakaat kedua. Iya. Iya, tadi begitu. Tambah 3 lagi. Tambah 3 lagi. Kan sok niatnya sholat Jumat. Sholat. Sholat Zohor. Ini 4 rakaat. Kalau dapat 1 berarti 3 namanya. Ya. Nah, kalau kasusnya gini, Ustaz. Maaf. Kasusnya. Kita datang ya sesuai dengan pas waktu. Ikutin khutbah, ya kan? Habis itu sholat. Di rakaat pertama kita batal. Berarti kan ngambil wudhu tuh. Iya. Masih sempet ngambil udah gitu. Nah, masuk ke rakaat kedua. Itu gimana? Sama kayak gitu kasusnya. Asal dia masuk di rakaat kedua, ya begitu tuh kasusnya itu tuh. Gitu. Ya? Saya pikir kayak hitam juga. Nah, itu. Tadi masuknya begitu dia. Asal dia masuk di rakaat kedua, Ketiduran. Nah, ini bukan ketiduran, batal. batal. Ulang lagi. Masuk di rakaat kedua. Si imam. Di rakaat pertama nih. Ya kan rakaat pertama nih, ini berarti. Maka nambah lagi 3. Tuh. Ya. Yang pertama sunnah Jumat itu ialah kita mandi Jumat. Mandi sebelum gelincir matahari. Seumpama kita kerja nih, kita kerja jam 7 pagi nih ngajar atau bekerja di pegawai. Jam 7 pagi, niatin. Pas pagi-pagi niat mandi sholat Jumat, meskipun sholat Jumatnya tetap siang. Tapi pagi-pagi kita udah niatin, ya? Niatin pagi-pagi saya niat mandi sholat Jumat. Nanti siang kan nggak sempet lagi mandi di tempat kerjaan. Tuh ya, caranya gitu ya. Mau kita kerja, pegawai atau kita ada urusan atau ada apaan, Jumat pagi-pagi kita mandi, tapi niatnya untuk sholat Jumat. Dapat tuh pahala sunnahnya tuh. Ya. Dapat pahala sunnah mandinya. Nggak sempet lagi. Nggak sempet tadi siang, nanti siang kita nggak sempet lagi karena di pekerjaan. Hah? Iya, saya niat mandi sunnah Jumat. Mandi. Tuh. Yang kedua, dan sunnah membersihkan diri sebelum Jumat seperti
mencabut bulu ketiak, bulu ketek dicabut ya, bulu keteknya dicabut, bisa cabut bulu ketek. Dicabut. Beda dicukur apa dicabut? Hah? Dicabut, cabut-cabutin bulu keteknya. Dan mencukur bulu zakar. Bulu zakarnya dicukur. Kalau bulu ketek dicabut, ya. Kalau laki-laki dicukur, kalau perempuan dicabut. Dan bersiwak, siwak ya, disunnahkan salat Jumat bersiwak terlebih dahulu. Apa lagi sunnahnya? Dan membuang bau-bauan, sunnah. Lagi pas mau sholat Jumat, bau-baunya dihilang-hilangin. Dan sunnah memakai wangi-wangian, pakai minyak wangi karena kita kumpul rame-rame. Jangan sampai gara-gara kita datang ke masjid kebauan satu masjid. Ya, sunnah. Ketika kita ngumpul, nih lagi ngaji nih, umpama nih lagi ngaji nih, usahain pakai wangi-wangian. Jangan sampai pas kita datang di satu tempat berkumpul, baunya nauzubillah. Ya, baunya nauzubillah. Ya. Oh iya, nanti ada nanti. Ya, tahlilan nih, semua tahlilan. Pakai wangi-wangian, karena kita kumpul. Berkumpul di satu tempat beramai-ramai, maka disunahkan memakai wangi-wangian meskipun bukan Jumat. Tahlilan tuh pakai wangi-wangian. Atau ada rapat pakai wangi-wangian, biasa. Jangan sampai ketika kita datang bawa nih. Ya. Terus apa lagi? Dan sunnah memakai pakaian yang putih. Sunnah ya. Hari Jumat disunnahkan memakai pakaian yang putih meskipun kagak baru. Ya. Kalau pas Jumat sunnahnya memakai pakaian yang putih. Lebaran sunnahnya memakai pakaian yang terbaik meskipun kagak putih. Ya. Kalau pas Lebaran tuh Id disunnahkan memakai pakaian yang terbaik meskipun kagak putih. Kalau Jumat pakai pakaian yang putih meskipun kagak baru. Ya, pakai pakaian yang putih. Dari atas sampai ke bawah putih. Sampai dalamnya putih juga. Dan sunnah pada malam Jumat dan harinya hari Jumat membaca surat Kahfi. Sunnah ya. Dari pulas Kamis tuh, Kamis asar tuh, malam Jumat disunnahkan membaca surat Al-Kahfi. Minimal 3 kali balik. Waduh, 3 kali. Banyak dikit? Wah. Kalau duit 3.000 dikit atau banyak? 3 kali hampir sejus ya. 3 kali surat Kahfi 110 ayat. 110 kali 3 300, 3 setiangan ya. 330, banyak dikit. Tuh, ya. Kiraan duit maunya banyak. Kiraan baca-bacaan maunya dikit. Nah, mintanya banyak banget. Allahumma Rabbana. Baca Kahfi 3 kali dong ngos-ngosan. Allah banyak banget, tapi Allahumma-nya banyak banget. Aduh. Dan sunnah pada malam harinya, malam Jumat, disunnahkan membaca selawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah. Pertama baca surat Al-Kahfi, yang kedua banyak-banyak baca selawat kepada Nabi. Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asyron.
Siapa yang membaca selawat padaku 1 kali, kata Nabi nih, maka Allah akan membalasnya 10 kali. Man shalla alayya salata asyaratan sallallahu alaihi alfan. Siapa yang baca 10, maka Rasul balas 100. Lus tuh. Ya, usahain. Malam Jumat banyak-banyak baca selawat. Jadi sunnah malam Jumat itu cuma 2. Apaan? Baca surat Al-Kahfi sama baca selawat. Ingat ya? Malam Jumat sunnahnya cuma 2. Baca Kahfi sama baca selawat. Ya? Gimana Haji? Hah? 2. Ya, satunya sunnah, wajibnya tiap malam. Ya, sunnah malam Jumat itu cuma 2. Baca surat Al-Kahfi sama banyak-banyak baca selawat. Al-Kahfi minimal 3 kali, 3 kali minimal, ya. 3 kali minimalnya 3 kali. Maksimalnya lebih dari 3. Berarti gitu tuh. Ya kan itu tuh. Minimal 3 kali, 3 kali balik. Al-Kahfi balik aja 3 kali. 3 kali balik, 3 kali balik. 3 kali balik. 2, 3, udah beres. Al-Kahfi udah hatam, ya. Subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Jangan begitu. Subhanallah sampai 33 kali. Jangan dibaca Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Hah? Nambahan deh. Sunnahnya baca Kahfi. Baca banyak baca selawat sama Nabi. Karena hari Jumat Nabi dibangkit tuh. Lihat. Siapa nih masanya ini baca selawat nih? Oh, si dia nih lagi Baitur Rahman baca selawat. Langsung Rasul balas, Rasul kirimin sama orang tua tuh orang yang lagi baca selawat kepada Nabi. Ya, jangan sia-sia ini kita ini. Mumpung masih ada waktu, mumpung banyak waktu, ya. Jangan dibuang-buangin waktu. Wallahu a'lam bissawab. Rabbi zidni ilma. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Allahumma ja'al qira'atana hadzal kitaba fi hadzal majlisi sababan li usuli muradina wa sababan li bulughi maqasidina wa sababan li nafil fitani wal mihani anna innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma iftah alaina wa ala auladina farham bina warzuqna wa iyyahum ilman nafi'a wa fahman sakibah waj'al ulumana masmatan ila yaumiddin bihaqqi syaril kitabi wa sahibihi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.